Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah, saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membawakan materi dakwah tentang sebab-sebab doa tidak terkabul. Ma'asyiral muslimin, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga keduanya tercurah limpahkan kepada baginda alam revolusi Islam sedunia, yakni Habiban wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ma'asyiral muslimin, kita selaku umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan sangat senang kepada hambanya yang sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata doa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yad'u duaan, yang artinya memohon atau meminta. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kita agar memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan, maka Allah akan mengabulkannya. Yang jadi permasalahannya, kenapa kita umat Islam yang gemar berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, tetapi doa kita malah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat di atas, Allah akan mengabulkan doa kita jika kita meminta. Bahkan semua doa akan Allah kabulkan. Mungkin di sini kita perlu koreksi diri. Apa yang menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adam, bahwa penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena hati kita telah mati dengan 10 hal. Yang pertama yaitu kita mengenal Allah, akan tetapi kita tidak taat kepadanya. Yang kedua, kita mengenal Rasul, akan tetapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, kita mengenal atau sering membaca Al-Quran, akan tetapi kita tidak mengamalkannya. Yang keempat, kita memakan nikmat Allah, akan tetapi kita tidak mensyukurinya. Yang kelima, kita semua berkata bahwa surga Allah itu hak, akan tetapi kita tidak mau beramal untuknya. Yang keenam, kalian semua berkata bahwa neraka Allah itu hak, akan tetapi kalian tidak menjauhi neraka itu. Yang ketujuh, kalian berkata bahwa maut itu hak, akan tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuknya. Yang kedelapan, kalian berkata bahwa setan itu musuh bagi kalian, akan tetapi kalian malah bersahabat dengannya. Yang kesembilan, kalian menguburkan seseorang di antara kalian, akan tetapi kalian tidak mengambil ibrahnya dari kematian itu. Yang kesepuluh, kalian menyibukkan diri dengan membicarakan aib orang lain, akan tetapi kalian lupa terhadap aib yang ada pada diri kalian sendiri. Ma'asyiral mu'minin, sekarang jelaskan bahwasanya kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita telah melupakan 10 hal tadi yang seharusnya menjadi acuan kita. Hati kita telah mati dan dibutakan dengan hal-hal yang di atas. Kita malah menyibukkan diri dengan urusan duniawi, sementara akhirat yang jauh lebih baik telah kita lupakan, bahkan kita tinggalkan. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki diri, koreksi apa yang menjadi kesalahan pada diri kita agar hidup ini penuh dengan ridho, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat hal-hal yang membuat doa kita tidak terkabul, serta mengamalkan hal-hal yang menjadi jalan doa kita dapat terkabul, insya Allah kemudahan untuk mencapai dunia dan akhirat akan dapat kita capai. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.